Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa'a rasulur rabbina bil haqq wa nudu an tilkal jannati urtumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, Mahatma berada, demikian juga umatul kiram, sahabat penggambutan watifillah, semoga senantiasa keberkahan dan Allah. Semoga di hari-hari Ramadan ini kita senantiasa Allah limpahkan keberkahan ya, waktu kita ya, demikian juga ilmu-ilmu yang membuahkan amal ya, karena al-ladzi ya'lam wa ya'mal, orang faqih itu adalah orang yang berilmu dan mau mengamalkan. Insyaallah hari ini kita akan belajar bab fikih nafaqat ya, atau nafkah. Karena Islam itu mengajarkan nafkah untuk keluarga, bagaimana tafsiliyahnya, rincian-rinciannya. Insyaallah kita akan membahaskannya bersama, masih menggunakan kitab Al-Isra oleh bin Abdul Aziz Al-Syekh ya, sang hatimnya Nukhbatul Ulama. Jadi saja waktunya biar kita sharekan. Baik. Di sini udah nampak bahwasanya al-bab al-hadi asyar ya, bab 11 yaitu bab nafkah. Ini ada pembahasan dua hal yang pokok. Jadi nafkah ini adalah bab di dalam fikih apa? Fikih nikah ya. Jadi kalau kita belajar fikih, maka ada 4 gerbang utama yang nanti akan kita pelajari. Artinya secara tertib A sampai Z-nya. Nah, pembahasan nafkah ini itu masuk di dalam pembahasan apa? Pembahasan nikah ya. Karena yang pertama pasti kita kalau belajar fikih akan belajar gerbang utama adalah bab ibadah ya. Sholat, puasa itu masuk di dalamnya, haji, zakat dan sebagian ulama masukkan jihad itu dalam bab ibadah. Kemudian bab muamalah maliyah gerbang yang keempat. Ini dari bab jual beli, al-buyu, ya, ijarah sewa ya, kita menggunakan jasa orang bagaimana prosesnya. Karena pembantu itu kita manfaatkan jasanya, bukan dianggap sebagai perbudakan. Nah, ini akan dipelajari di situ. Kemudian bab nikah dan masailnya, tawabin dan turunan-turunannya, ada bab nusus, gimana istri durhaka, maka wajib dinafkahi ya. Kemudian sejauh mana cara talak itu bisa jatuh kepada seorang istri, kalau talaknya itu kiasan apakah harus disertai dengannya dan sebagainya. Ini nanti perkaranya dalam pernikahan dan termasuk nafkah ini bagian dalam. Dan gerbong yang keempat, bahasan utama dari belajar fikih adalah belajar al-jinayat ya, hukuman apa dan ya, al-jinayat wal hudud ya. Jadi mempelajari ya, mengenal kejahatan dalam Islam, kemudian hukuman-hukuman apa saja yang harus ditunaikan. Nah, ini sekarang kita akan mempelajari bab nafkah. Yang pertama ya adalah definisinya. Al-mas'alatul ula ta'rifu an-nafaqah wa anwa'uha. Ya, saya akan ya. Baik. Nah, ya. Dan an-nafaqah ya, secara mana bahasa ma'khudatun minal infaq ya. Ma'khudatun minal infaq, jadi diambil ya, dari bahasa kata infaq. Infaq ini dari kalimat masdar anfaqa yunfiqu, akan infaq. Asli infaq itu ya bahwa fil asli bermakna al-ifras wan nafad. Nah, dasarnya infak itu adalah mengeluarkan wan nafad dan menghabiskan. Jadi kalau kita keluarkan kemudian ya, sampai dihabiskan, itulah mana dari infak ya.
infak ini dalam fikih wala yastamilul infaqu illa bil khair. Infak itu tidak digunakan kecuali dalam hal yang baik saja. Maka secara teori bahasa ini orang tua berhak ketika dia memberikan harta ya uang saku ya pada anak dan istrinya, hendaknya dia bertanya untuk apa digunakan. Misalnya anaknya jangan sampai buat beli rokok, jangan sampai buat beli pulsa yang berboros-borosan untuk keperluan ngaji misalnya, atau istri jangan buat beli tas yang tas Hermes ya. Kalau Hermes mahal, Hermes tas Hermes yang enggak harganya gitu-gitu ya. Nah, karena tidak boleh digunakan infak itu kecuali dalam hal yang mungkin kalau infak ke masjid itu boleh. Nah, ini pengertian infak. Maka infak ini juga nanti yang akan ditanyakan oleh Allah berdasarkan hadis dari Nabi apa namanya tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu itu arba'ati hisab ya. Jadi seorang ya tidak akan bergeser telapak kakinya qadama ya. Ini suatu saat kita akan dikumpul di padang mahsyar dalam keadaan apa? Berdiri di atas kodam ya, telapak kaki. Itu kita berdiri itu tidak akan bergeser sampai berganti ke orang yang lain itu kalau ditanya apa 4 hal ini ya sudah ditanyakan 4 hal ini. Di antaranya yang akan kita soroti adalah perkara harta. Nanti ada perkara umur, perkara ilmu, perkara harta dan perkara apa? Badan kita. Nah, perkara harta akan ditanya dari 2 segi, yaitu min aina iktasabu wa aina anfaqahu. Dari mana kita mendapatkan harta dan wa aina anfaqahu. Misalnya anfaqahu adalah mengeluarkannya tadi. Maka karena disyaratkan dalam hal yang baik, maka ketika tidak digunakan dalam hal yang baik, suatu saat Allah akan menghisab, menanya. Maka ini penting ya. Infak dari kalimat apa? Mengeluarkan tidak boleh kecuali dalam baik. Kemudian makna syar'i kifayatun man yamunuhu bil ma'ruf qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawa bi'aha ya. Jadi memberikan kadar yang cukup untuk orang-orang yang yamunuhu yang apa? Yang boleh kita untuk ya mana rajulu ahluhu yamunuhu maunan maunatan kafahum itu mencukupi mereka wa anakum wa anfaqalaih. Jadi untuk orang-orang yang berhak untuk kita nafkahi ya kita berikan kecukupan ya dengan cara yang ma'ruf, misalnya keluarga ya, anak istri dan sebagainya, berupa apa? Makanan pokok, hutan, kiswatan, pakaian ya. Jadi kalau istri minta pakaian baru tahun tahun baru lebaran saya ini harus dicukupi. Minta jilbab baru ya, kalau sudah habis ya enggak. Anak juga yang putri minta jilbab, yang laki minta jilbab baru. Bagian dari nafkah maskanan dan tempat tinggal ini karena apalagi tinggal di Jakarta seperti kita ini 1 meter ada yang 10 ya 1 meter 3 juta 5 juta ini itu satu hal yang prosesnya lama. Watawa biaha dan perkara-perkara yang mengikutinya termasuk kesehatan ya untuk bisa hidup ya seterusnya kan kita nggak cuma makan, berpakaian dan tempat tinggal. Kadang kita sakit, maka itu juga termasuk hal yang harus dicukupi oleh suami untuk memberikan pelayanan kesehatan, mengobatkan anak-anak. Insya Allah ini harus kita ingat ya. Kemudian macamnya apa saja ya yang kategori infak ini digambarkan atau kategori nafkah ini digambarkan. Nafkah ini secara fikih dibagi menjadi 4. Yang pertama nafaqatul insan ala nafsihi, menafkahi untuk diri sendiri, ala nafsihi itu menjadi kewajiban bagi kita ya. Kemudian nafaqatul furu' alal usul ya, menafkahi anak keturunan menjadi kewajiban alal usul dari bapaknya, jadi kewajiban bapaknya atau kewajiban ya orang tuanya ya. Nafaqatul usul alal furu' yang ketiga adalah menafkahi anak-anak. Menafkahi kedua orang tua ya, usul asal kita kedua orang tua alal furu' yang menjadi kewajiban untuk dan nafaqatul zaujah ala zauj dan menafkahi apa
seorang istri menjadi kewajiban untuk suami dan tidak sebaliknya istri mengeluarkan hartanya, ini statusnya dihukumi sebagai sedekah. Yang pertama akan kita bahas nafaqatul insan ala menafkahi diri sendiri. Nah, ini bagian dari nafkah. Ya. Jadi kalau ada seorang yang lapar, punya harta, ya hendaknya langsung dia pergi ke warung. Karena memang menafkahi diri sendiri untuk bertahan hidupnya adalah bagian dari nafkah juga. Tidak lantas nafkah itu adalah untuk istri semuanya. Ini nanti kepayahan nggak bisa punya tenaga untuk kerja, nanti malah bisa jadi cari nafkah. Nah, yajibu 'alal mar'i an yabda'a fil infaq 'ala nafsihi in qadara 'ala dzalik. Wajib atas seseorang untuk memulai memberikan nafkah atas dirinya sendiri ya ketika dia mampu untuk hal itu mencari nafkah. Berdasarkan hadis ya dari Jabir radhiyallahu anhu ya ada seorang sahabat dari Bani Udrah yang dia ingin memberikan budak ya, budak itu kan harta ya bagi orang pada masa dulu. Nah, dengan kategori budak ini adalah akan merdeka setelah anbukurin, setelah dia meninggal ya. Kita istilahkan budak mudabar ya, budak yang meninggal setelah tuannya itu meninggal. Nah, maka Rasulullah mengingatkan untuk perkara ini ya, ibda bin nafsika fatasaddaq 'alaiha. Mulailah memberikan nafkah untuk dirimu sendiri ya, wa in fadala ya, ketika ada sisa maka berikan kepada keluargamu, wa in fadala an ahlika syai'un falidi qarabatika ya. Nah, kalau ada sisa ya dari memberikan kepada keluarga tadi, berikanlah kepada kerabat-kerabat, saudara-saudara kandung kita ya, kerabat ya. Jadi kalau kita punya harta ya, tidak hanya budak ya, itu jangan lantas kemudian dihambur-hamburkan, langsung dimerdekakan tanpa mempertimbangkan untuk keperluan ya diri sendiri, keluarga dan kerabat ya. Karena budak itu misalnya budaknya 5 orang bisa bekerja kan, ketika kita tua atau ketika kita meninggal, budak itu nanti akan diwariskan untuk membantu pekerjaan anak-anak kita yang kecil ya kan. Karena dulu ketika mendapatkan budak kita juga membeli. Maka ya ketika orang memiliki harta semuanya budak dan sebagainya itu hendaknya ya dia mulai untuk memberikan nafkahnya pada dirinya ya, pada keluarganya dan seterusnya sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya nafkah itu pertama adalah untuk diri sendiri ya. Jadi kalau kita haus ya, yang siang jam 12 nggak harus telepon istrinya ya. Ini mama Abi mau beli misalnya teh ya, teh pucuk ya. Masa harus lapor ya. Itu kita punya hak untuk harta kita masuk dalam kategori nafkah untuk diri. Yang kedua, nafaqatul furu', menafkahi anak keturunan ya. Wajibu 'alal walid, menjadi kewajiban atas seorang ayah ya, wa in ala dan seterusnya, kakek ya. Ayah di sini juga seorang tua putri ya, ketika ayah ini enggak ada yang menggantikan ibu tentunya, tetapi di sini digambarkan dulu sosok ayah ya, bapak dan seterusnya, kakek dan seterusnya untuk menafkahi anak-anaknya, wa insafala dan seterusnya untuk cucu-cucunya ya. Ketika cucu tadi juga termasuk kategori yang membutuhkan nafkah berdasarkan hadis ayat Quran Al-Baqarah 233 dikali ta'ala wa 'alal mauludi lahu, dan menjadi kewajiban untuk al-mauludi lahu ya. Al-mauludi lahu ini menurut para mufassir ya, di antaranya adalah Imam Al-Qurtubi memaknai al-maulud maknanya adalah al-ab ya, yaitu bapak ya, dan menjadi kewajiban alal ab yang bapak rizquhuna, untuk memberikan rezeki kepada mereka ya. Istri, anak-anak perempuan, anak lainnya, kiswatuhuna, dan memberikan hak untuk mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf ya. Jadi dari sini ukurannya adalah berdasarkan hal yang sepantasnya, sehingga banyak ulama kemudian menjelaskan berapa kadar orang itu memberikan nafkah untuk makan keluarganya ya.
Kalau zaman dulu memang diukur berdasarkan ukuran makan, ya, food. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i diterangkan bagi orang yang muksir itu satu mud, ya, 3/4 kilo. Karena mengikuti sok Nabi itu menurut penelitian Lajnah Daimah lil Buhthi wal Ifta, soknya Nabi itu di Madinah ada dan setelah diukur itu ukurannya 3 kiloan. Ya, 3 kilo ini lebih selamat. Ya, artinya kalau kemudian satu mut itu adalah 1/4 sok, ya berarti 1/4 kali 3 kilo berarti 3/4, ya, 75, ya, 0,75 kilo. Maka ukurannya itu bagi orang yang tidak eh, apa diluaskan rezekinya, ukurannya satu. Tapi bagi orang yang susah, ya maka ukurannya 2. Bagi orang yang dilebihkan itu ukurannya 2 mud. Ya. Kalau orang tengah-tengah ya di antara itu. Pada intinya dulu pakai standar begitu, ya, mud. Jadi mud itu adalah genggaman tangan dewasa untuk mengambil gandum, ya, ataupun bahan makanan pokok lainnya yang berlaku pada. Tapi menurut pendapat yang kuat, ya, itu adalah memberikan kadar makanan untuk keluarga itu berdasarkan bil ma'ruf itu adalah berdasarkan hal yang layak. Artinya ini sangat berbeda antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Kalau di Jakarta ini kan dapat 4,5 juta, maka kalau suami dapat gaji 4,5 juta, taruhlah istri dikasih 3 juta, suami megang 1,5 misalnya, maka ya 3 juta itu ya hendaknya istri untuk mencukupi kebutuhan sekolah anak, makan, ya, keluarga, termasuk suami makan di situ juga. Kemudian di manage untuk biar dia sekolah, dan kalaupun ngontrak maka bayar kontrakan, ya. Kemudian keperluan-keperluan lainnya, ya, makanan, pakaian dan sebagainya. Nah, sisanya itu suami megang uangnya itu untuk keperluan, ya, safar, ya, dia motor. Nah, jadi bil ma'ruf. Tapi kalau mungkin tinggal di Solo, ya taruhlah istri dikasih 2 juta sudah cukup, ya kan? Tentunya kalau istri misalnya dikasih banyak, alhamdulillah lebih dari. Baik. Maka ukurannya kadarnya adalah secara urf, ya. Dan kata Ibnu Katsir bil ma'ruf di sini adalah binadri ila urfin, memperhatikan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat, dan ini adalah pendapat yang lebih sangat sesuai dengan kondisi dan waktunya, ya, sitkonnya, situasi dan kondisi. Karena kondisi zaman dulu memang bahannya makanan pokoknya, jadi standarisasi. Kalau sekarang kan hampir semuanya pakai uang. Iya. Fa'ajaba 'alal walid, maka menjadi kewajiban atas orang tua nafaqatu qadaatul walad. Demikian juga menjadi kewajiban untuk orang tua adalah memberikan nafkah untuk ibu-ibu yang menyusui anaknya. Jadi kalau kita menggunakan jasa susuan, ya, maka kita juga harus menafkahi mereka, ya, itu dengan kadar yang ma'ruf tadi. Atau kalau disusui oleh ibunya sendiri, ya sudah, ya kan, istri, ya, dari anak itu yang kita makan. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Hinda binti Utbah, ya, qalat, bahwa Hindun putrinya Pak Utbah, ya, itu pernah mengatakan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah seorang suami yang sangat syahih. Saya itu bakhil, ya. Jadi ada tingkatan syuh, ada tingkatan yang di bawahnya bakhil. Ya, kalau syuh itu atau orangnya namanya syuh, sifatnya namanya syuh. Kalau syahih itu orangnya, ya. Jadi kalau syahih sama bakhil itu lebih kebangetan syahih. Jadi kalau bakhil itu kita, ya, bakhil kepada orang lain, tapi kalau syahih ini kita bakhilnya bukan hanya kepada orang lain, kepada diri kita sendiri pun kita hitung-hitung. Nah, misalnya ada orang yang sakit, ya, dia untuk beli obat saja dia pakai hitung-hitung. Padahal itu kita butuhkan, ya kan? Nah, atau harusnya dia beli obat yang cepat sembuh, dia pakai obat jamu gendong.
Ya sebenarnya itu istihadi aja, kalau memang tepat itu lebih menghemat nggak apa-apa, jangan bilang. Tapi kadang ada orang yang memang untuk beli obat saja dia mikir-mikir ya. Nanti kalau tak beli obat, tabungan saya kepake banyak gitu ya. Ini pertimbangan. Padahal katanya itu lebih berharga ya. Ya. Jadi ya. Nah, ini dia suami yang sangat bakhil ya. Bahkan kepada dirinya sendiri berarti ya. Walai sayu'tini ma yakfini wa waladi, dan dia tidak memberikan kepadaku sesuatu yang mencukupiku dan anak-anakku. Illa ma akhadtu minhu, kecuali apa yang bisa aku ambil daripadanya dalam keadaan wa huwa la ya'lam, dia tidak mengetahui. Jadi ini ceritanya Hindun ini sebagai istri akhirnya terpaksa ngambil dari harta suami yang bakhil tadi, yang syahid tadi. Lalu dia minta pandangan dan pendapat Rasulullah. Rasul mengatakan sudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ya. Jadi ini adalah seorang pemimpin umat yang luar biasa bijaksananya. Kalau kita tanya kepada hakim, kiai di sekitar kita, oh itu nanti jangan ya kan, nggak boleh ngambil harta suami karena memang hukumnya secara umum hukum mencuri. Nah ini karena ada alasan yang dibenarkan, ya suaminya sangat bakhil di atas bakhil ya, maka boleh mengambil apa hartanya. Tetapi Rasul mengatakan ambillah apa dari harta itu yang mencukupimu, ya nggak berlebihan juga ya, suaminya gajinya 4,5 diambil semuanya marah nanti ya, mencukupimu dan juga mencukupi anak-anakmu. Jadi nggak hanya untuk kepentingan diri sendiri istri, mentang-mentang dia punya arisan di 5 tempat terus dia ngambilnya masing-masing 500 ya, artinya dia dikasih 3,5 per bulan ya, 2,5 udah buat arisan ya kan, nggak boleh ya, 1 juta untuk anak nggak boleh. Nah, maka kalaupun ngambil hendaknya tetap istri itu mempertimbangkan apa kebutuhannya dan kebutuhan anak. Bil ma'ruf. Lagi-lagi apa? Dengan kadar yang pantas ya untuk lazimnya dia apa? Ya mengambil itu. Kalau suaminya cuman buruh tani ya, gajinya 1,5, kok diambil 1,300.000 misalnya. Ya 200 suaminya buat minum gitu ya. Hidupnya hanya bisa hanya minum saja tidak mungkin. Dia kan butuh makan, suplemen kayak yang ma'ruf yang kadarnya pas. Dan juga jangan sering-sering ya. Nah, nanti kalau sering-sering malah ketahuan. Ya. Pada intinya adalah bil ma'ruf tadi yang mencukupi. Kalau emang perlu ngambilnya di timing seminggu sekali, 5 hari sekali ya, Allah nggak terlalu kerasa ya. Dan ini memang alasannya dibenarkan. Bahkan menurut hadis ini, para ulama berargumentasi menunjukkan istri itu jangan sedikit menuntut cerai. Ya, bukankah kita tahu ketika Rasulullah Mi'raj Rasulullah itu melihat penduduk neraka itu waro'a itu aksara ahliha minan nisa. Sini aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Kenapa ya Rasulullah, kenapa ya, penghuninya Rasulullah bertanya kepada Jibril, kenapa seperti itu? Karena yakfurna fil ashir, mereka mengkufuri jatah pemberian dari suami. Nah, jadi jatah pemberian suami ini ya hendaknya harus disyukuri. Kalau kita pandai-pandai menerimanya, insya Allah ini adalah kebaikan dan kesabaran kita membawa. Tapi kalau memang alasan yang dibenarkan tadi syahid banget, bakil banget, maka boleh mengambil ya. Dan ini argumentasi dari para ulama agar perempuan jangan sering-sering untuk cerai ya, karena dari dalil ini bahwasanya perempuan itu, wanita-wanita istri di rumah itu boleh mengambil ya, mencuri harta suami dengan kadar yang diperlukan atasnya. Jangan sedikit-sedikit nggak dinafkahin langsung untuk cerai. Nah, ini dibenarkan. Boleh dia ngambil ya. Ibu ini punya pasal jurus baru ya, boleh ngambil harta suami. Ya tentunya ini ngambil yang manual ya. Kalau pakai bank kan ketahuan alirannya transfer kemana. Masya Allah ya. Kemudian berikutnya yang ketiga nafaqatul rusul, yaitu menafkahi orang-orang tua kita ketika mereka sudah tua renta nggak bekerja. Fatajibu nafaqatul walidaini ala walidihima. Maka nafkah kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban anak dari keduanya. Berdasarkan Allah Ta'ala, fasahibuma fid dunya ma'rufa, dan pergilah keduanya di dunia dengan
cara yang baik. Wabil walidaini ihsana al-Isra ayat 23, dan kepada kedua orang tuamu hendaknya engkau berbuat ihsan. Dan di antara perkara ihsan berbuat baik itu adalah al-infaq alaihima, mengeluarkan harta untuk keduanya. Al-inna dalika, bahkan yang demikian itu min a'zamil ihsan, ya. Perkara ihsan yang paling terbaik, ya, kepada ilal walidain. Kenapa? Ya, kepada kedua orang tua. Ini adalah jalan pintas untuk menuju surga. Ya, jalan surga kita ini mencari ilmu, iya, tapi kan di luar. Nah, ini ada jalan surga di rumah kita, yaitu kedua orang tua. Maka dulu ketika kita kecil dibiayai orang tua, ya, maka Islam itu masya Allah ini adalah proses daur dari sebuah kehidupan, dari sebuah kehidupan. Ketika kita lihat orang tua sudah nggak mampu, ya, kita yang kemudian tampil memberikan kecukupan rezeki kepada mereka. Kapan? Tentunya ketika si anak itu sudah balik dan sudah mampu bekerja, ya kan? Kalau belum bekerja gimana caranya? Nah, tahu-tahu nanti ngambil dari tetangga, nggak boleh, ya, dan harus benar. Kemudian wali hadis yang Aisyah, qala Rasulullah inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi. Sesungguhnya hal yang paling baik, ya, dari perkara hal yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil jerih payahnya, min kasbihi wa waladuhu min kasbihi, dan anaknya itu adalah hasil jerih payahnya. Dulu disekolahkan, dulu dikuliahkan, dulu diarahkan untuk bekerja di sini dengan sukses. Jadi apa yang menjadi rezeki anak itu sebenarnya ada kontribusi orang tua, ya, benang merah orang tua di dalam dia mendapatkan hasil dari rezekinya tadi. Maka itu juga adalah jerih payah orang tua. Maka itu adalah hal yang dibolehkan orang tua untuk mendapatkan harta, ya, karena itu adalah cerita. Berdasarkan hadis dari Amr bin As, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka liwalidika, engkau dan hartamu adalah milik apa? Orang tua. Wa inna auladakum min thayyibi kasbikum, sebenarnya anak-anak kalian adalah dari hasil jerih payah yang terbaik yang boleh kalian ambil. Ulu min kasbi auladikum, maka silakan makan dari hasil jerih payah anak-anak kalian. Ini menunjukkan ada harta yang dibolehkan orang tua menerima, memakan, ya, harta dari anak-anaknya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, rabi'an nafaqatu zaujah, adalah nafkah untuk istri. Ini adalah kewajiban suami, ya, kewajiban nafaqatu zaujah ala zauj, ya, kewajiban suami untuk menafkahi apa? Berdasarkan firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini dalil ini jangan kemudian mentang-mentang laki-laki lebih kuat. Ini biasanya laki-laki menggunakan dalil ini karena merasa lebih sempurna. Jangan lupa dalil ini ternyata dipakai untuk menafkahi istri juga, ya kan? Lihat gini konteksnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini ayatnya. Sesungguhnya laki-laki itu lebih sempurna, lebih kuat, kerjanya lebih lama, lebih kuat, ya. Kalau belum dia gojek tentunya lebih stabil, ya, dalam nyetir, ya. Kalau dia nyupir, ya, Grab juga lebih kuat, ya kan, pikirannya lebih fokus, ya, daripada ibu-ibu rateng kanan belok kiri, ya kan. Nah, daripada para wanita, bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din, dari apa yang Allah sudah berikan kelebihan untuk mereka satu sama lain, dari fisiknya, dari ketahanannya, dari akalnya yang lebih sempurna. Karena nukson di wanita itu apa? Ya, nukson bagi wanita adalah fi aklihinna, itu apa? Saksiannya itu dianggap separuh. Karena akal mereka itu apa? Kadang tidak tidak tetap, gitu, ya. Kadang berubah mengikuti. Kemudian bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu punya kesempurnaan daripada wanita, termasuk dalam perkara mereka memberikan nafkah, ya, untuk keluarga mereka. Jadi dalil ini adalah dalil bahwasanya seorang suami itu berhak punya kewajiban untuk memberikan nafkah pada keluarga, khususnya istrinya. Oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu fi siyaqi hajatin Nabi wa fihi, berdasarkan hadis Jabir ketika melihat konteks yang disampaikan dalam khutbah wada Nabi, ya, di dalamnya Nabi mengatakan walahunna 'alaikum rizquhunna, dan bagi para istri menjadi kewajiban sekalian untuk memberikan rezeki kepada mereka, wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf.
Karena kenapa disebutkan dua ini? Karena ini dua hal yang lebih sering dipakai atau lebih sering harus dikeluarkan, ya. Memberikan makan, rezeki, dan pakaian. Ini kan dua hal yang sering, daripada tadi, ya, tempat tinggal, ya. Tempat tinggal ini ya sekali, ini susah juga, ya, diupayakan. Walikalihi fi hadis Jabir al-Mutaqaddim fa inna fadla syai'in fali'an. Jika ada sisa maka berikan kepada keluargamu. Tadi yang hadisnya. Nah, hadis Aisyah juga yang sebelumnya khudima yakfihi wa waladiki bil ma'ruf. Hadis dari Aisyah mengisahkan Hindun tadi, Hindin, ambillah apa yang mencukupimu, maksudnya untuk para istri dan anak-anakmu. Berarti istri boleh ngambil apa? Harta suami karena dia punya hak untuk apa? Mendapatkan harta tadi. Ketika itu harta tidak mengalir dengan lancar, suaminya sahih, ya maka boleh. Karena emang menjadi kewajiban suami untuk menafkahi istri. Fayalzam az-zauj, ya, nafaqatu zawjati qutan wa suknan wa kiswatan bima yasluhu limisliha. Maka lazim, ya, menjadi sebuah keharusan bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya berupa makanan pokok, ya. Kalau makannya beras ya udah beras. Beras pun yang standar, jangan memberati suami harus beras-beras lagi, Bu, ya. Jadi menyesuaikan dengan kantong suami, ya. Kalau kantongnya tebal, ya, dan lebar, ya, ya tentunya bolehlah sekali-kali, tapi jangan memberat. Kemudian suknan, tinggal dan pakaian dengan hal yang layak, ya, apa mereka memberikannya. Bahadi nafaqatu tajibul saja ala TV ismatihi, ini adalah nafkah yang menjadi apa? Yang menjadi haknya untuk para istri, ya, yang menjadi orang yang ditanggung oleh suami, ya. Demikian juga istri dalam keadaan tertalak, ya, al-mutallaqah talaqan raj'iyan, talak yang masih bisa kembali, itu masih statusnya istri meskipun sudah ditalak satu, maka tetap dia dinafkahi, ya. Mada mas bil idah, selama dia masih dalam masa iddah. Wa amal mutallaqah al-ba'in, adapun wanita yang sudah tertalak secara nyata, bain, ya, talak sudah lebih dari 2, yang sudah talak terakhir, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Ya, istri yang sudah dicerai, ya, ditalak 2 kali itu, maka tidak ada kewajiban untuk suami menafkainya. Demikian juga tidak pula tempat tinggal, boleh dia dipindah dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama kemarin, ya, dipindahkan ke kontrakan. Dan itu diboleh secara agama untuk istri yang sudah tertalak baik. Ila antakuna hamilan, masya Allah, ya, kecuali kalau istri tadi yang ditalak bain dia dalam keadaan hamil, ya, mengandung anak kita, ya, dan itu masih statusnya anak, ya, falaha apa an-nafaqah, maka dia masih punya hak untuk mendapatkan nafkah berdasarkan firman Allah surat At-Talaq ayat 6, wa in kunna ulati hamlin, dan jika mereka para istri itu sedang hamil, anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlah, maka berikanlah, ya, nafkailah atas mereka, ya, sampai mereka apa melahirkan apa kandungannya, seperti itu. Nah, ini perkara nafkah, ya, kita ketahui ada 4 nafkah: nafkah untuk diri sendiri, nafkah untuk anak-anak kita, ya, nafkah bapak ketika sudah tua renta, ya, ibu kita sudah tua renta, khususnya ini laki-laki, nih, ya, ini melekat terus kewajibannya, ya, istri juga sama, tentunya dari harta istri itu. Demikian juga menafkahi istri, ya. Maka kalaupun ada istri yang menafkahi suami, ini istilahnya apa? Itu sedekah, ya. Tentunya istri itu boleh bekerja, ya, ya, kalau memang pekerjaan di rumah itu sudah beres. Dan dalam Islam juga dibolehkan para istri itu bekerja dengan perkara-perkara pekerjaan yang layak untuk mereka. Misalnya apa? Misalnya menjadi guru, ya. Karena para istri itu kalau jadi guru, ya, insya Allah nggak capek sekali, ya. Misalnya istri saya nih guru, ya kan, itu masih boleh kan. Tapi kalau istri kok gojek gitu, ya, ngantar
bukan ngantar barang ya, malah ada orang yang ngojek dia, ini nggak boleh ya kan, besar ya, karena dia berkhulwat, dia bersepanjang jalan, ini bahaya. Nah, kemudian menjadi perawat itu masih dibolehkan, karena zaman dulu banyak kisah dari para sahabiah, para wanita itu bekerja, di antaranya Rubaiyah binti Muawid ya, itu seorang sahabiah yang dia terkenal sebagai perawat para sahabat yang kena pedang yang terluka ketika perang, ya, yang mengambilkan air kemudian memberikan perawatan. Demikian juga Nabi itu kalau ingin perang selalu membawa Sulaim ya, dan wanita-wanita Ansar, karena wanita Ansar itu terkenal kelembutannya, pandai merawat para sahabat yang mereka terluka ya, ketika peperangan. Jadi menjadi perawat dan sebagainya ini dibolehkan. Tentunya dengan izin suami. Para istri itu boleh bekerja kalau memang dia mungkin masih punya anak baru 1, 2 ya, belum banyak. Boleh bekerja di luar sana, yang penting selamat dari fitnah. Tidak bertabaruj ya, memakai pakaian yang warna-warni yang menarik untuk dilihat orang ajnabi ya, laki-laki ajnabi. Kemudian tidak suka mengeraskan suaranya, menarik perhatian di kalangan laki-laki yang bukan mahramnya itu. Kemudian tidak berminyak-minyak ya, bertatayub ya. Nah, ini dibolehkan ya, termasuk tidak memutihkan wajahnya ya, terlalu putih ya, sehingga menarik orang, karena karena inti dari kecantikan seorang wanita adalah di wajah. Kalau mampu dia pakai masker ya pakai masker, makin ya cadar pakai cadar, karena terkadang itu menimbulkan fitnah. Sehingga kembali kepada wanita tadi, ketika ingin bekerja di luar boleh dia menabung ya, membantu suami, apalagi kalau suaminya ternyata belum memberikan nafkah yang cukup, maka boleh dia bekerja dengan syarat tadi ya. Barakallahu fikum, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, dan sebagai penutup ya, sebagai penutup ada satu hadis dari Jabir dari Nabi SAW ketika Nabi berkhutbah di khutbah wada ya, khutbah perpisahan. Fattaqullah fi nisa, ya bertakwalah Allah kalian semuanya para laki-laki dalam perkara wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, rasanya kalian itu ketika menikahi mereka, kalian itu telah mengambil amanah Allah itu, dan sudah Allah halalkan untuk kalian. Wastahlaftum furujahunna bi kalimatillah, dan Allah telah menghalalkan mereka kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dengan ijab qabul yang pernah kalian keluarkan. Walakum alaihinna alla yutinna fursakum ahadan yakrahuna, dan bagi kalian punya hak agar para wanita itu tidak memberikan kesempatan laki-laki asing untuk menempati ya tempat pembaringan mereka ya pada seseorang yang kalian benci, artinya ke harga dirinya. Fa in fa'alna dzalika ya fatribuhunna darban ghairu mubarrih ya, dan jika itu terjadi bolehlah kalian itu mengingatkan mereka dengan perkara yang mungkin pukulan yang tidak menyakitkan, ghairu mubarrih. Walahunna alaikum rizquhunna, dan menjadi kewajiban atas kalian ya, untuk mereka akan memberikan rezeki kepada mereka, waktu suatu hunna bil ma'ruf, memberikan rezeki dan kecukupan pakaian ya, dengan cara yang urf ya, dengan cara yang selayaknya diberikan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kewajiban kita ya mencukupi keluarga kita, khususnya istri, ini adalah kewajiban yang melekat ya kepada kita sebagai tanggung jawab kita adalah mengambil nafkah amanah Allah. Maka bagaimana hukum suami yang tidak memberikan nafkah pada istrinya? Itu menurut para ulama fikih dikategorikan sebagai hutang. An-nafaqah ad-dain ya, nafkah itu seperti hutang ya, sebagai penutup panjangnya. Qala al-Khitabi Asy-Syafi'i, seorang ulama Syafi'i, bernama Khitabi, pernah mengatakan fi hadza ya, pada perkara ini ijabun nafaqah wal qiswah laha wa huwa ala qadril wasir
zauj, ya. Dalam perkara ini menjadi kewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada istri dengan apa? Ala qadri wus'i zauj, ya, sesuai dengan kesanggupan seorang suami. Wa idza jala wa idza jalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan laha, karena Nabi telah menjadikan nafkah itu adalah sebagai hak untuk apa? Para istri. Wa huwa lazimun hadir. Ini adalah perkara yang selalu ya lazim, ya selalu harus ditunaikan, ya, yang selalu dikerjakan oleh seorang suami, ya. Bahwa lazim hadir au ghaib, ya, dan itu perkara yang harus selalu ditunaikan baik ketika suami itu ada atau dia tidak ada, ya. Ketika dia keluar kota atau apa, tetap itu punya kewajiban memberikan nafkah. Fa in lam tajid fi waqtihi kana denan alaihi, ya. Adapun ketika fa in lam yajid fi waktu, ketika suami itu tidak memberikannya nafkah pada waktu-waktunya itu, akhir bulan misalnya, maka itu dianggap sebagai hutang alaihi, atas suami tadi, kasa iril hukuk al wajibah, sawaun fardun laha al 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 qadi alaihi, ya, ayaman aibah am lam yufarrid, ya. Jadi menjadi kewajiban ketika suami itu tidak ada, yang bersama istri di rumah, meskipun mereka tidak ada, tetap kewajiban bulanan itu harus diberikan, tentunya apa? Sesuai dengan apa? Ala qadri wus'i zauj, sesuai dengan kesanggupan suami. Artinya misalnya ketika suami 1 bulan ini enggak memberikan nafkah, itu dianggap sebagai hutang. Ketika suami misalnya setiap sebulan ngasihnya 1,5 juta atau 2 juta, ya, maka hendaknya itu apa? Diberikan, ya. Ini kembali pada ijtihadnya, ini seorang ulama Syafi'i menganggap ini sebagai hutang. Ya, pada intinya adalah para istri, keluarga adalah amanah, maka hendaknya kita tunaikan ya sesuai dengan ala qadri wus'i zaujnya, sesuai dengan kesepakatan para suami. Dan selama itu ditunaikan dengan baik, insyaallah, ya, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah, yang pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada 4 dinar yang pernah Rasulullah sampaikan yang kalian miliki, ya. 1 dinar yang kalian berikan untuk orang miskin, dinarun ataitahu miskin, dinarun ataitahu fi raqabah, dinar yang kalian berikan untuk para budak kalian, para pembantu kalian, ya. Dinar anfaqtahu fi sabilillah, dinar yang kalian infakkan di jalan Allah, dan dinar anfaqtahu ala ahlika, dan dinar yang kalian berikan keluarga kalian. Kata Rasulullah, afdaluha, yang paling terbaik adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika, dinar yang kalian berikan untuk keluarga. Jadi kita infak di jalan Allah, ya, tapi nggak menafkahi keluarga. Nah, ini tidak menjadi infaknya itu baik, ya kan? Atau kita memberikan orang miskin, ya, tapi nggak memberikan kepada keluarga, ini juga Pak, tidaklah infaknya tadi baik. Ya. Maka infak terbaik itu adalah kepada keluarga dulu. Ya. Maka tadi kan, ya, kepada keluargamu, kepada kerabatmu, baru kepada yang lain yang di luar. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Sallallahu ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.